Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan channel ini untuk mereview buku-buku agama ya, agama Islam tentang ilmu syar'i. Setelah beberapa bulan yang kemarin kita sempat vakum ya, karena memang ada kesibukan dan hal-hal lain yang akhirnya kontennya jadi tersendat ya. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali tentang review-review buku ya, tentang manhaj salaf, buku-buku agama Islam. Baik, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu buku yang menurut saya sangat penting ya. Saya rekomendasikan terutama untuk mereka yang baru hijrah ke manhaj salaf ini, atau juga para penuntut ilmu ya. Yakni buku Panduan Lengkap Menuntut Ilmu. Ini adalah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Arab Saudi yang menjadi rujukan ya, karena keilmuannya ya yang mendalam. Kenapa saya rekomendasikan buku ini? Karena di sini dijelaskan dengan sangat detail sekali, mulai dari definisi ilmu itu sendiri, kemudian keutamaan ilmu, keutamaan para penuntut ilmu ya, yang bisa memotivasi kita untuk terus belajar ilmu agama ini. Karena seperti kita tahu, ilmu agama ini sangat penting sekali ya, karena dengan ilmu itu menjadi jalan kita menuju surganya Allah. Kemudian dengan ilmu itu juga kita menghapus ya kebodohan pada diri kita dan juga orang lain. Nah, kemudian selain definisi dan keutamaan, dijelaskan pula metode ya, metode kita belajar ya. Jadi kan ilmu agama itu cakupannya sangat luas ya. Agama Islam ini cakupannya sangat luas. Ada ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu adab dan sebagainya. Nah, kita harus bisa mengklasifikasikan ya, mana ilmu yang paling penting kita dahulukan dipelajari ya, kemudian baru ilmu yang penting lainnya ya. Kemudian adab kepada guru ya, kepada guru, kemudian akhlak kita juga kepada masyarakat ya. Baik, kita langsung aja ya, kita langsung review isi kandungan dari buku Panduan Lengkap Menuntut Ilmu ini, insya Allah. Oke, yuk. Baik, sekarang kita akan langsung mereview buku Panduan Lengkap Menuntut Ilmu. Nah, secara fisik bukunya tidak terlalu tebal ya, sedang ya. Di bagian cover menggunakan hard cover ya, sehingga lebih aman, lebih kuat. Kemudian jumlah halamannya 364 ya, ada 364 halaman. Kemudian penerbitnya adalah Pustaka Ibnu Katsir, dan penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Langsung aja kita ke daftar isinya ya. Ini daftar isinya. Halaman pertama tentang definisi ilmu, keutamaan dan hukum mencarinya. Di sini dijelaskan secara detail. Kemudian masuk ke bab 2, ada adab-adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu dan beberapa faktor yang bisa menolong dalam memperoleh ilmu ya. Ini ada adab-adabnya ya. Termasuk juga ini adab kepada guru ya, dijelaskan di sini. Kemudian bab ketiga yakni beberapa cara untuk memperoleh ilmu dan beberapa kesalahan yang harus dihindari ya.
Ini adalah metode-metode yang bisa membantu kita dalam belajar ya, menuntut ilmu ini, sehingga bisa dimudahkan ya, dijauhkan dari kesalahan-kesalahan, terutama memahami ya, dalam memahami sebuah ilmu ya. Ini sangat penting sekali. Kemudian bab keempat, yakni kitab-kitab para penuntut ilmu dan fatwa-fatwa seputar ilmu. Ini berisi tentang referensi ya, referensi buku dan juga kitab-kitab para ulama yang bisa kita pelajari ya, untuk kita miliki, kita pelajari. Dan untuk saat ini kan sudah banyak buku-buku terjemah ya, buku kitab-kitab terjemah ya, sudah diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, sehingga memudahkan kita untuk belajar ilmu ini. Kemudian dilanjutkan ke bab 7, risalah-risalah penting. Ini rangkuman dari kajian-kajian yang diadakan oleh beliau, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di kajian beliau yang dirangkum dengan metode tanya jawab ya, ada penanya, kemudian sang Syekh menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik ya, langsung saja kita ke bab pertama, yakni definisi ilmu, keutamaan dan hukum mencarinya ya. Definisi ilmu yakni secara bahasa dan secara istilah ya. Beliau juga menghadirkan dalil-dalilnya ya, dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Kemudian seperti biasa ya, di bagian catatan kaki atau footnote-nya ini berisi keterangan ya, keterangan dari hadis yang disampaikan ya, derajat hadisnya, kemudian sumber hadis tersebut ya. Ini catatan kaki ya, sehingga memudahkan kita untuk mencari sumbernya, kemudian derajat hadisnya. Ya, ini diantara keutamaan ilmu yang terpenting ya, seperti ilmu adalah warisan para nabi, ilmu itu abadi, ilmu termasuk ilmu adalah cahaya. Dan kemudian hukum mencari ilmu ya. Baik, kemudian kita ke bab kedua. Adab-adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu ya, dan beberapa faktor yang dapat menolong dalam memperoleh ilmu. Ini harus kita pelajari juga. Adab-adab yang bisa membantu kita untuk mempermudah kita memahami dan juga mendapatkan ilmu tersebut. Dan ini beberapa faktor yang dapat menolong dalam memperoleh ilmu. Ya. Di antaranya satu adalah takwa, dan seterusnya ya, dijelaskan di sini secara rinci oleh beliau. Kemudian kita ke halaman 77. Bab ketiga ya, ini cara memperoleh ilmu dan kesalahan-kesalahan yang harus dijauhi ya. Dan ini penting ya, untuk beberapa cara untuk memperoleh, ini adalah salah satu metode ya, metode dalam mencari ilmu ya. Agar kita lebih mudah mempelajari suatu ilmu dan menyerap ilmu yang kita pelajari ya. Kemudian ada beberapa kesalahan yang wajib dijauhi ya, ini seperti sifat hasad, kemudian
berfatwa tanpa ilmu, kemudian sombong dan seterusnya, juga diulas secara gamblang oleh Syekh di buku ini. Ya, fanatik kepada mazhab dan pendapat. Nah, ini yang banyak terjadi di negeri kita ya. Fanatik kepada mazhab ya. Kemudian tentang kitab-kitab para penuntut ilmu. Nah, ini berisi tentang referensi ya, referensi. Kan cabang-cabang ilmu agama Islam ini cukup banyak ya. Mulai dari ilmu tauhid, akidah, adab, akhlak, kemudian fikih, muamalah. Nah, maka dari itu ada referensi-referensi kitab yang membahas masing-masing dari cabang ilmu tersebut. Dan di sini beliau juga memberikan referensi kitab-kitab ya. Misalnya ini kitab-kitab penuntut ilmu tentang akidah. Ada kitab Salasatul Usul, kemudian Qawaidul Arba, Kasyfus Syubhat, kitab tauhid. Kemudian tentang akidah, tentang ilmu hadis seperti Fathul Bari, Jubulus Salam. Ya. Kemudian kitab-kitab fikih ya. Kitab faraid. Ya. Kemudian di sini kita sampai kepada fatwa-fatwa seputar ilmu. Nah, kemudian dari fatwa ini dilanjutkan dengan risalah-risalah juga ya, risalah dari beliau yang dirangkum dengan metode sesi tanya jawab ya. Ada pertanyaan kemudian beliau menjawabnya. Demikian ya. Anjuran bagi para penuntut ilmu untuk bergabung dengan kelompok penghafal Al-Quran. Penjelasan mengenai bahaya sikap berbicara tanpa bukti atas nama para ulama. Baik, demikian review singkat kita dari buku Panduan Lengkap Penuntut Ilmu. Nah, selain memiliki buku ini, tentunya untuk semakin menambah wawasan kita, semakin menambah ya wawasan kita, pemahaman kita tentang suatu ilmu, ya. Tentunya kita tambah juga dengan mengikuti kajian-kajian ilmu ya, kajian ilmiah yang diadakan oleh para dai dan ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf ya, yang berada di daerah sekitar kita. Baik, demikianlah review singkat buku ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat buat pemirsa semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.